Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Yependi. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hubungan industrial. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hubungan industrial. Menurut Mondi dan No 2005, hubungan ketenagakerjaan internal adalah kegiatan sumber daya manusia yang terkait dengan gerakan pekerja dalam organisasi. Employees Relation mencakup semua praktek yang mengimplementasikan filosofi dan kebijakan organisasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Para manajer dan departemen sumber daya manusia secara langsung mempengaruhi hubungan ketenagakerjaan melalui aktivitas, komunikasi, penyuluhan, dan penerapan disiplin. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hubungan industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang ataupun jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, buruh, dan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan susunan pembahasan dalam materi ini. Yang pertama, saya akan membahas teori hubungan industrial. Yang kedua, konsep hubungan industrial. Yang ketiga, pelaksanaan hubungan industrial. Dan yang keempat, perselisihan hubungan industrial. Baik, untuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori hubungan industrial. Teori yang pertama yaitu teori unitarism. Teori unitarism, organisasi dianggap sebagai suatu yang terintegrasi harmonis secara keseluruhan dengan idealnya sebagai suatu keluarga yang bahagia, di mana manajemen dan anggota lainnya dari staf kesemuanya memiliki satu tujuan yang sama. Yang kedua yaitu teori pluralism. Dalam teori pluralism, organisasi dianggap sebagai terdiri dari bagian-bagian kelompok yang kuat dan berbeda, masing-masing dengan loyalitas sendiri yang sah, dengan menetapkan tujuan mereka sendiri dan para pemimpin masing-masing. Yang ketiga yaitu teori radikal. Pandangan ini terhadap hubungan industrial melihat pada sifat dari masyarakat kapitalis, di mana ada pembagian mendasar kepentingan antara modal dan tenaga kerja, dan melihat hubungan kerja terhadap sejarahnya. Sedangkan di Indonesia sendiri tidak menganut sistem sebagaimana yang dianut oleh negara ekonomi liberal, sosial maupun negara ekonomi baru di Asia. Untuk pembahasan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep hubungan industrial. Yang pertama adalah aspek pembentukan pengetahuan. Hubungan industri merupakan bagian dari ilmu sosial, dan hal itu bertujuan untuk memahami hubungan ketenagakerjaan dan institusi-institusinya melalui penelitian dan kualitas yang tinggi dengan ketat. Yang kedua, aspek penyelesaian masalah. Hubungan industrial bertujuan untuk merancang kebijakan-kebijakan dan institusi untuk membantu hubungan ketenagakerjaan berjalan dengan lebih baik. Yang ketiga, aspek etika. Aspek etika mengandung prinsip-prinsip norma yang kentara mengenai pekerjaan-pekerjaan dan hubungan ketenagakerjaannya, khususnya mengenai penolakan atas perlakuan kepada pekerja sebagai komoditi yang mengedepankan pandangan bahwa pekerja-pekerja sebagai manusia di dalam masyarakat demokrasi yang patut diberikan hak asasi manusia. Pembahasan yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan hubungan industrial. Yang pertama, serikat pekerja ialah suatu organisasi yang dibentuk oleh pekerja, dari pekerja, dan untuk pekerja, yang bertujuan di mana untuk melindungi pekerja, memperjuangkan kepentingan pekerja, serta merupakan salah satu pihak dalam bekerja sama dengan perusahaan. Yang kedua, organisasi pengusaha. Sama halnya dengan pekerja, para pengusaha juga mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi atau asosiasi pengusaha. Asosiasi pengusaha sebagai organisasi atau perhimpunan wakil pemimpin perusahaan-perusahaan merupakan mitra kerja serikat pekerja dan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Yang ketiga yaitu ada lembaga kerjasama bipartit. Lembaga kerjasama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau buruh pekerja.
Yang keempat yaitu lembaga kerja sama tripartit. Lembaga kerjasama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah. Yang keempat adalah perjanjian kerja bersama. Adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja yang tercatat dalam instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Yang keenam, di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pada dasarnya mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja. Peraturan selama bekerja mencakup ketentuan jam kerja, istirahat, pengupahan, perlindungan, penyelesaian perselisihan industrial, dan lain-lain. Untuk pembahasan yang terakhir, di sini saya akan membahas mengenai perselisihan hubungan industrial. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat. Pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, penyelesaian pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja serta buruh dalam suatu perusahaan. Adapun penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial, yang pertama adalah perselisihan hak, yang kedua perselisihan kepentingan, yang ketiga perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang keempat perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Untuk pembahasan terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai model penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama dilakukannya dengan mediasi hubungan industrial dalam suatu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Yang kedua, konsiliasi hubungan industrial, yaitu penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antara serikat pekerja buruh hanya dalam suatu perusahaan melalui musyawarah yang ditangani oleh seorang atau lebih. Arbitration hubungan industrial, yaitu penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak yang bersifat final. Yang keempat, pengadilan hubungan industrial, yaitu pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.